Selamat siang teman-teman. Di video ini saya akan memperlihatkan bagaimana saya memutuskan untuk cut loss ya. Dan waktu yang tepat menurut saya untuk cut loss. Teman-teman bisa lihat di sini tadi saya beli Koto ya. Alasan saya beli Koto yaitu volumenya tinggi ya. Kemudian dia juga agresif atau volatil. Saya lihat tadi di 308 ini banyak terjadi pembelian ya teman-teman, maka saya ikuti masuk di situ. Tapi saya lupa ya, saya kurang sabar menunggu. Harusnya saya cek dulu atau saya tunggu dulu apakah 308 itu diisi lagi atau terus berkurang ya. Nah teman-teman bisa lihat di sini chartnya juga menunjukkan golden cross ya di time frame 5 menit. Lalu saya memutuskan untuk masuk di situ ya, dan day-nya day time frame harian atau daily-nya juga uptrend. Lalu saya lihat lagi setelah saya dapat barang, ternyata ini di 308 diisi lagi teman-teman, malah diisi lebih tebal lagi sampai ke 200.000 lot ya. Nah, teman-teman bisa lihat itu. Akhirnya saya agak curiga di sini. Makanya saya coba untuk keluar saja di sini, tapi saya tidak haki ke 306 karena saya pikir di 308 itu bisa saya jual, maka saya antri di situ. Jadi saya rugi satu tik saja sekitar 0,6% ya. Dan saya lihat di sesi akhir sesi pertama tadi dia terus ke turun ya, terus turun. Menurut saya ini momentum yang tepat untuk cut loss ya. Oke, selanjutnya saya entry lagi teman-teman. Lalu saya melihat di volume ya, stock ranking. Di situ saya melihat ada saham yang biasanya juga naik tinggi. Teman-teman bisa lihat yang gainer itu gorengan semua ya. Saya tidak berani masuk karena volumenya juga kecil-kecil ya, kecuali itu WinR di bawah. Tapi WinR-nya sudah beberapa hari ini naik ya. Nah ini dia teman-teman, saya lihat di situ nomor 4 itu BP, kenaikannya baru 2%, volumenya juga tinggi 3 jutaan ya, 3.400.000 lot. Jadi saya coba untuk masuk di situ. Saya lihat di posisi stock price-nya, dan saya melihat di fast trade itu ada tembok yang tebal di 93 ya teman-teman. Teman bisa lihat. Lalu nanti dia itu akan dicabut atau dimakan, saya juga kurang tahu. Nah ini dia time frame 1 menitnya juga MA5 nya sudah di bawah semua ya. Kalau daily-nya memang belum golden cross ya, tapi karena kita scalping, karena saya scalping, saya melihat time frame yang lebih pendek saja di 5 menit tadi ya. Saya putuskan untuk masuk di harga 94 ya tadi ya, 94. Saya masuknya karena itu ada pembelian atau HK ya di 94 itu. Teman-teman bisa lihat nanti dia berkurang secara cepat ya. Walaupun saya saya tidak tahu, walaupun nanti saya salah, tapi setidaknya saya sudah mencoba untuk mengikuti irama bid offer ini sepanjang pengetahuan saja ya, sepanjang pemahaman saya. Nah teman-teman bisa melihat itu 94 nya sudah berkurang ya, kemudian dia berpindah ke kiri. Teman-teman bisa lihat nanti. Saya tidak tahu juga apakah itu punyanya bandar sendiri yang dicabut atau memang dihajar atau dimakan ya sama bandarnya, saya juga tidak tahu. Teman-teman lihat itu. Nah ini dia. Kemudian saya tidak buru-buru juga HK di 95, saya coba antri saja di 94 tuh teman-teman, karena saya yakin pertambahan lot yang sangat cepat di 94 itu artinya itu adalah ganjalan dari si bandar sendiri ya. Saya yakin nanti dia akan dicabut ya, makanya saya antri saja di situ. Nah teman-teman lihat saya dapat barang di 94 itu ya. Lalu saya memperhatikan terus pergerakan bid offer ini. Yang terjadi itu hanya tektok saja 94
94 itu berpindah ke bid over dan berpindah ke bid dan ke over. Begitu seterusnya sampai di sesi kedua ya, di penutupan sesi pertama itu dia berada di posisi 93 ya. 94-nya itu di posisi over ya. Jadi saya tetap menunggu bagaimana hasilnya nanti di sesi kedua dan selanjutnya. Teman-teman bisa terus ikuti atau perhatikan, siapa tahu ada manfaatnya buat teman-teman dalam membaca bid dan offer ini ya. Oke teman-teman, nanti kita lanjutkan lagi di sesi kedua bagaimana hasilnya, teman-teman bisa melihatnya nanti.